Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Satu doa yang mungkin sudah sering kita baca di setiap kita melaksanakan salat-salat wajib. Baginda Nabi mengajarkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang luar biasa. Ini doa permohonan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bisa berzikir kepadamu dan agar senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu dan agar senantiasa aku bisa beribadah sebaik-baiknya. Inilah mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan tentang muhasabah yang sifatnya individual. Lalu yang kedua, ada muhasabah yang sifatnya kolektif. Muhasabah jamaah. Ya, muhasabah yang terkait dengan seluruh umat Islam. Bagaimana nasib umat Islam hari ini? Ini juga harus menjadi bagian dari bagian pemikiran kita. Bagaimana hari ini umat Islam mengalami berbagai keterpurukan. Dari hari ke hari umat Islam karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah, insya Allah kita berharap bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wajtinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa sehingga kita pun berhak untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ajaran dalam agama ini adalah kita diwajibkan untuk senantiasa bermuhasabah. Tidak hanya di akhir tahun atau tidak hanya pula di awal tahun. Ya, karena muhasabah itu tidak memandang kapan atau tidak memandang rentang waktu, tetapi di dalam setiap kesempatan kita diperintahkan untuk melakukan apa yang disebut dengan muhasabah, introspeksi terhadap diri kita, berhitung apa yang telah menjadi prestasi kita, khususnya adalah prestasi dalam ukuran agama ini. Maka terkait dengan hal ini, dalam surat Al-Hasyr ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar senantiasa menghitung apa yang sudah dia lakukan untuk hari akhiratnya kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, perhatikanlah apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok kalian. Hari esok di sini maksudnya adalah hari akhirat. Maka kemudian Allah katakan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Terkait dengan muhasabah ini, kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, baginda Nabi besar Muhammad SAW mendefinisikan orang-orang yang cerdas atau al-kaisyu. Beliau katakan al-kaisyu man dana nafsahu. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang senantiasa mengoreksi dirinya sendiri. Dia senantiasa mengukur apa yang sudah dia lakukan. Wa amila lima ba'dal maut. Lalu kemudian dia senantiasa beramal, mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawahu. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa orang-orang yang lemah dalam hal ini adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang jahil adalah orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya wa tammanu 'alallahi azza wa jalla. Lalu kemudian mereka senantiasa berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka dalam kehidupannya senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Mereka tidak berhitung apa yang sudah mereka lakukan untuk hari esoknya. Mereka tidak berhitung apa yang sudah mereka lakukan untuk hari akhiratnya. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di masa-masa tabi'in, beliau mengatakan bahwa seorang mukmin
yang menjaga dirinya sendiri, dia akan selalu melakukan muhasabah. Dia akan selalu berhitung, dia akan selalu berintrospeksi terhadap apa yang menjadi prestasi-prestasi akhiratnya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana akidahnya dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh akan terasa ringan hisab mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan meringankan atas orang-orang yang senantiasa menghisab dirinya sendiri selama di dunia. Ini dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa orang-orang yang senantiasa melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisabnya ketika dia harus menghadapi perhitungan amal solehnya di akhirat kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan muhasabah ini, sesungguhnya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah muhasabah individual, muhasabah yang terkait dengan diri kita pribadi. Dan yang kedua adalah muhasabah yang terkait dengan seluruh kaum muslimin, atau yang mungkin dalam hal ini saya istilahkan sebagai muhasabah kolektif. Terkait dengan muhasabah individu, kita penting untuk melihat atau mengukur bagaimana sesungguhnya kualitas keimanan kita ini. Karena keimanan itu kadang naik, kadang turun. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-taqwa wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu kadang naik dan iman itu kadang turun. Dia akan naik karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu akan turun karena adanya kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Maka kalau kita melihat hari ini betapa tantangan kita di dalam menjaga keimanan agar tetap lurus, agar keimanan ini tetap dalam kemurnian akidah Islam, tidak mudah untuk bisa kita lakukan hari ini, untuk bisa kita dapatkan di tengah-tengah zaman di mana serangan-serangan pemikiran, serangan-serangan akidah, pendangkalan keimanan terhadap umat Islam terus-menerus dilakukan. Inilah yang seharusnya menjadi renungan bagi kita. Keimanan itu sendiri maknanya adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti terhadap apapun yang menjadi prinsip-prinsip keimanan dalam Islam yang kita kenal dengan rukun iman yang 6 itu. Namun hari ini serangan-serangan akidah ini terus-menerus dilakukan. Sebagaimana biasa dilakukan di akhir-akhir tahun misalnya. Ada yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal, ada yang memperbolehkan mengucapkan selamat tahun baru, ada yang memperbolehkan ritual keagamaan yang merupakan penggabungan berbagai macam ajaran agama. Padahal Majelis Ulama Indonesia sudah tegas menyatakan keharamannya dan sudah sangat jelas bahwa ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya ini telah mengharamkan apa yang disebut dengan pencampur adukan antara yang hak dan yang batil, pencampur adukan Islam dengan ajaran-ajaran agama lain. Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kalian campur adukan yang hak dan yang batil. Maka ritual-ritual yang seringkali dilaksanakan menjelang tutup tahun itu biasanya adalah merupakan ajang kampanye pluralisme, ajang kampanye yang kita istilahkan dengan apa yang disebut dengan sinkretisme, pencampur adukan akidah, di mana kemudian dinyatakan semua agama sama, semua agama benar. Ya, lalu kemudian mereka katakan itu adalah wujud dari toleransi, itu adalah wujud dari kebinekaan, wujud dari kerukunan antar umat beragama. Jelas ini adalah satu kesalahan mendasar dalam prinsip-prinsip akidah yang dikenal dalam Islam. Toleransi dalam Islam tidak seperti itu. Toleransi dalam Islam adalah cukup kita membiarkan, bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam. Itulah toleransi. Bukan kemudian mencampur adukan berbagai ajaran agama, lalu kemudian disebutkan itu adalah wujud dari toleransi. Ini adalah salah satu contoh. Namun kalau di dalam pembahasan yang lebih luas lagi, kita bisa melihat betapa banyak kemudian serangan-serangan akidah ini ditujukan kepada umat Islam. Dan disinilah kita perlu merenung bagaimana agar kita senantiasa berada dalam keimanan yang benar ini. Lalu kemudian dalam persoalan ibadah, bagaimana kualitas ibadah kita? Apakah kita masih tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya rutinitas saja? Atau mungkin secara kualitas kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Maka ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Satu doa yang mungkin sudah sering kita baca di setiap kita melaksanakan salat-salat wajib. Baginda Nabi mengajarkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini doa yang luar biasa. Ini doa permohonan hidayah kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bisa berzikir kepadamu, dan agar senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan agar senantiasa aku bisa beribadah sebaik-baiknya. Inilah mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan tentang muhasabah yang sifatnya individual. Lalu yang kedua, ada muhasabah yang sifatnya kolektif, muhasabah jamaah. Ya, muhasabah yang terkait dengan seluruh umat Islam. Bagaimana nasib umat Islam hari ini? Ini juga harus menjadi bagian dari bagian pemikiran kita. Bagaimana hari ini umat Islam mengalami berbagai keterpurukan. Dari hari ke hari umat Islam tidak mengalami hal-hal yang menuju pada kebaikan, tetapi justru umat Islam banyak sekali mengalami penderitaan, terutama umat Islam yang ada di berbagai penjuru dunia yang berada dalam tekanan penjajah, dalam tekanan bangsa-bangsa kafir, seperti yang ada di Palestina, seperti yang ada di Cina, seperti yang ada di Myanmar. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ya. Lalu kemudian di negeri ini juga mungkin banyak sekali ketidakadilan yang dialami oleh umat Islam, baik dalam persoalan hukum, lalu kemudian dalam persoalan ekonomi, di mana kesenjangan demikian lebar antara yang kaya dan yang miskin. Lalu kemudian di dalam sistem politik dan pemerintahan, banyak sekali ketidakadilan yang dialami oleh umat Islam. Lalu kemudian belum lagi kita berpikir tentang berbagai musibah misalnya. Ya, selain musibah-musibah yang sifatnya teknis seperti tadi dalam persoalan ekonomi, hukum, dan sebagainya, ada musibah-musibah yang bersifat bencana alam, banjir, longsor, dan seterusnya. Ini semua seharusnya menjadi bagian dari perenungan kita. Ini semua seharusnya menjadi bagian dari muhasabah kita, baik di awal tahun, di akhir tahun, atau di setiap kesempatan kita melakukan muhasabah ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Zuharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nyata berbagai kerusakan yang ada di laut maupun yang ada di bumi, bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia. Imam Ali As-Sabuni mengatakan penjelasan beliau dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan tentang makna bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Maknanya adalah berbagai macam bentuk kemaksiatan. Kemaksiatan terbesar yang dilakukan oleh manusia adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, penentangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka meninggalkan hukum-hukum Allah, lalu kemudian mereka membuat hukum-hukum sendiri. Inilah kemaksiatan terbesar yang dilakukan oleh manusia. Padahal jelas bahwa agama ini memerintahkan agar kita hidup diatur oleh syariat Islam. Ya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, baik dalam persoalan pribadi, lalu juga dalam persoalan-persoalan muamalah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Maka kalau kita melihat berbagai macam bentuk kerusakan, berbagai macam bentuk mafsadat, itu adalah karena kemaksiatan terbesar yang dilakukan oleh manusia, yaitu meninggalkan hukum-hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tantangan bagi kita. Ini menjadi tantangan dakwah seluruh umat Islam, bukan hanya mereka-mereka yang berstatus sebagai ustadz misalnya, atau berstatus sebagai kiai, ya, berstatus sebagai guru-guru agama. Tapi ini semua seharusnya menjadi tanggung jawab kita, bahwa hari ini hidup kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita jauh dari akidah Islam yang benar. Kita jauh dari syariat Islam. Ekonomi kita bukan ekonomi Islam, hukum-hukum kita bukan hukum-hukum Islam, sistem politik dan pemerintahan kita bukan sistem dan politik pemerintahan Islam. Kemudian sistem peraturan sosial kita, ya, sistem hubungan antara laki-laki dan wanita, semua apa yang telah diatur oleh agama ini dilanggar oleh manusia. Itulah yang menjadi penyebab dari berbagai macam bentuk kerusakan yang ada di tengah-tengah manusia. Ini sunatullah. Ini sunatullah. Karena baginda Nabi mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang teguh kepada Al-Qur'an, dan sesungguhnya Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpaling dari Al-Qur'anul Karim.
Jadi setiap berbagai macam bentuk kemaksiatan pasti akan menimbulkan kerusakan, pasti akan menimbulkan mafsadat, kerusakan yang terjadi di hampir setiap aspek kehidupan. Ini yang harus menjadi bahan muhasabah bagi kita, menjadi bahan renungan bagi kita. Maka marilah kita sambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51. Allah katakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk hidup dalam aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, untuk hidup diatur dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka sesungguhnya ucapan mereka hanya satu, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menjemput surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi ini. Lalu kemudian dalam haji wada, baginda Nabi pun tegas mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya dalam kehidupan di dunia ini. Kedua perkara itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Maka keberkahan itu hanya akan datang ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fathahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Semoga ini menjadi bahan muhasabah bagi kita untuk dengan optimis lagi menghadapi hari-hari mendatang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu